Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lula Muhlisya Ramadhani dengan NIM 2007-015-0068 dari kelas D, jurusan Psikologi 2020 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 5 materi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama yaitu materi mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Yang kedua, bagaimana manusia bertuhan. Yang ketiga, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Yang keempat, mengintegrasikan iman, Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Dan yang materi kelima, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Untuk lebih lanjut, saya akan membahas materi yang pertama yaitu materi mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Nah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Cara dan konsep pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membahas materi ini, lebih baik kita mengetahui dulu apa sih sebenarnya pendidikan agama Islam itu. Nah, pendidikan itu merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara sadar dan juga terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, sedangkan agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia dan juga pergaulan manusia dengan lingkungannya. Nah, kalau untuk pengertian Islam itu sendiri, secara terminologi, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, guna dijadikan sebagai pedoman hidup dan juga dijadikan sebagai hukum atau aturan Allah yang dapat dijadikan sebagai pembimbing atau juga sebagai pedoman agar manusia melakukan suatu hal yang sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan juga menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 dan juga Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Nah, mengapa pendidikan agama Islam itu sendiri diajarkan di perguruan tinggi? Yang pertama yaitu untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman, seperti yang ada dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua yaitu untuk memberikan landasan pengembangan pada mahasiswa agar menjadi kepribadian kaum intelektual yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 191 yang berbunyi, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang pencipta langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari asap neraka.
Yang ketiga yaitu untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa memiliki ilmu budi pekerti yang baik. Dan yang terakhir yaitu untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mampu berpikir kritis dan juga bersikap rasional. Nah, selanjutnya yaitu sumber psikologis tentang perlunya pembelajaran PAI. Secara psikologis, manusia itu merupakan makhluk teogenetis atau teis, ataupun makhluk bertuhan atau ateis, atau makhluk tidak bertuhan dan setengah teis ateis, seperti dalam Quran surah Al-Jathiyah. Selanjutnya itu secara psikologis pula, pada dasarnya manusia itu suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan juga maksiat, lalu memilih jalan yang taat, seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Sumber sosial budaya tentang perlunya pembelajaran PAI, yaitu secara teoritis masyarakat muslim di Indonesia dapat dipilih menjadi subkultur, yaitu santri, yaitu orang yang menjalani pendidikan seperti di pesantren, dan juga muslim biasa atau bukan santri itu menempuh pendidikan di sekolah biasa seperti SMP dan juga SMA. Sumber historis tentang perlunya pembelajaran PAI. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan juga sekolah. Sedangkan sumber yuridis perlunya pembelajaran PAI yaitu ada yang Pancasila, Undang-Undang 1945 atau hasil amandemen, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Nomor 4 yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional. PP nomor tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah, PP nomor 19 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP nomor 032 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan, dan juga Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Nah, materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang bagaimana manusia bertuhan. Konsep spiritualitas kebertuhanan. Spiritualitas dalam bahasa Inggris atau spirituality yang berasal dari kata spirit yang berarti ruh atau jiwa. Sedangkan dalam bahasa Arab, spirit sama dengan ruh dan spiritualitas sama dengan ruhania atau rohania. Jadi, spiritualitas adalah kepercayaan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar dari kekuatan diri kita. Sesuatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan atau unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Nah, alasan mengapa kita itu memerlukan yang namanya spiritualitas. Tentu saja dalam diri kita ini sangat perlu yang namanya spiritualitas. Karena yang pertama, dalam penguatan spiritualitas itu perlu dilakukan agar manusia memiliki etika, moral, dan sentuhan manusiawi atau yang dinamakan akhlak dalam kehidupannya. Dan yang kedua yaitu dalam spiritualitas dapat membuat kita mampu memberdayakan seluruh potensi yang kita alami yang diberikan oleh Tuhan untuk melihat segala fenomena secara holistik sehingga kita mampu menemukan hakikat diri kita dalam menghadapi fenomena yang terjadi dalam hidup kita. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan secara spiritual mampu mengarungi kehidupannya dengan panduan hati nurani. Selanjutnya yaitu menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang adanya konsep ketuhanan. Yang pertama, konsep sosiologis tentang ketuhanan. Sosiologis memandang agama
tidak berdasarkan teks keagamaan seperti kitab suci dan sejenisnya, tapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan juga masa lalu. Yang kedua yaitu pemahaman manusia tentang kekuatan adikodrati yang transenden menurut pakar sosiologi mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia. Dan yang ketiga yaitu dalam sosiologi juga agama disebut sebagai sistem budaya karena merupakan hasil dari sistem gagasan manusia yang terdahulu. Yang kedua yaitu sumber psikologis tentang konsep kebertuhanan. Adanya keterbukaan yang ada dalam fitrah manusia sejak lahir ke dunia atau dinamakan juga fitrah mukhalaqah, yaitu manusia secara nature dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya itu terdapat spirit. Dengan adanya roh, manusia juga mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Imran ayat 190 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafin laili wan nahar la ayati liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ini dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, yang ketiga yaitu sumber filosofis tentang konsep ketuhanan. Dalam sumber filosofis ini dijelaskan menjadi dua, yaitu adanya sumber filosofis barat dan juga sumber filosofis Islam itu sendiri. Dan yang keempat yaitu sumber teologis tentang konsep ketuhanan. Dalam persepsi teologis, masalah ketuhanan, kebenaran dan keagamaan itu harus diperjelas oleh penjelasan dari sesuatu yang dianggap memang sakral dan tidak dikulturasikan karena dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyu-wahyunya. Dan dengan adanya roh ini, manusia juga mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena yang kita alami. Membangun argumentasi tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Nah, Tuhan itu adalah zat yang maha transenden dan juga gaib, maka manusia tidak mungkin sepenuhnya dapat mempersepsikan seperti apa Tuhan itu. Manusia hanya mampu merespon dan mempersepsi tajalliyat Tuhan, sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 164, dari interaksi antara tajalliyat Tuhan dan respon manusia, maka lahirlah keyakinan dalam diri kita tentang Tuhan itu. Definisi iman secara etimologi, amana yukminu iman, yang berarti yakin dan percaya. Secara terminologi, beriman berarti hati yang membenarkan, lisan yang mengucapkan, dan dikerjakan melalui kehidupan kita sehari-hari. Cara beriman kepada Allah itu ada dua cara. Yang pertama bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah ini maksudnya adalah bahwa kita dapat mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu secara umum atau garis besar. Al-Quranlah sebagai sumber ajaran pokok Islam telah memberikan kita pedoman dan juga aturan kepada kita mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu bersifat tashili, yaitu maksudnya kita mempercayai Allah itu secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Baik, selanjutnya yaitu materi yang ketiga mengenai bagaimana agama itu menjamin kebahagiaan. Nah, di dalam Islam, kebahagiaan juga dikenal dengan sebutan sa'adah yang berarti bahagia.
Dalam kitab Mizanul Amal, menurut Al-Ghazali, kebahagiaan itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu kebahagiaan hakiki. Dari mana sih sebenarnya kebahagiaan hakiki ini? Nah, kebahagiaan hakiki dapat kita peroleh dengan modal iman, ilmu, dan juga amal soleh yang kita miliki. Dan yang kedua yaitu kebahagiaan majasi. Kebahagiaan majasi ini yaitu kebahagiaan duniawi yang fana ataupun tidak abadi. Selanjutnya, apa sih alasan manusia itu harus beragama? Nah, yang pertama, dengan beragama, hidup itu dapat kita rasakan nikmat, nyaman, aman, dan juga tenang. Dan dengan beragama, manusia mengetahui dengan pasti untuk apa sih sebenarnya mereka hidup. Dan selanjutnya, dengan beragama pula, manusia punya panutan dalam menjalani hidupnya. Yang selanjutnya, dengan beragama, manusia mempunyai tempat berkeluh kesah di saat mempunyai masalah. Dan yang terakhir, dengan beragama pula, manusia tidak hidup seenaknya di dunia ini, melainkan mereka harus mengikuti aturan yang ada di agama mereka, yang harus mereka penuhi dan lakukan. Seperti dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Yang berarti, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama atau Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, maksud dari fitrah Allah pada ayat tersebut ialah manusia itu diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Mengapa kebahagiaan tidak mungkin digapai tanpa adanya tauhidillah? Nah, sebab kebahagiaan hakiki itu hanya milik Allah semata. Dan bagaimana cara kita untuk meraihnya? Untuk meraih kebahagiaan itu, maka kita ikuti cara-cara yang telah ditetapkan Allah dalam agamanya dan juga di dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya yaitu materi yang keempat, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Nah, konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Definisi Islam. Secara etimologi, Islam itu berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu islaman. Dalam kamus Lisan Al-Arab dijelaskan bahwa Islam itu mempunyai arti semantik sebagai berikut. Yang pertama, tunduk dan patuh. Yang kedua, berserah diri. Yang ketiga, menyerahkan. Yang keempat, memasrahkan. Yang kelima, mengikuti. Yang keenam, menunaikan. Yang ketujuh, menyampaikan. Yang kedelapan, masuk dalam kedamaian. Yang kesembilan itu keselamatan ataupun kemurnian. Nah, secara terminologi, Islam itu mempunyai makna sebagai ketundukan sebagaimana seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, guna dijadikan sebagai pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah SWT yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia maupun dan akhirat. Nah, sedangkan untuk konsep iman itu sendiri, secara etimologi, perkataan iman diambil dari kata kerja amana yukminu, yang berarti percaya dan membenarkan. Sedangkan secara terminologi, pengertian iman ini merupakan membenarkan dengan hati, diciptakan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan. Sedangkan untuk konsep ihsan itu sendiri berasal dari kata Arab ihsan, artinya kesempurnaan atau yang terbaik.
yaitu seorang yang menyembah Allah seolah-olah ia dapat melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan atau melihatnya, maka orang tersebut dapat membayangkan bahwa sesungguhnya Allah itu melihat perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 103 yang berbunyi, la tudrikuhul abswaru wa huwa yudrikul abswara wa huwal latiful khabir, yang artinya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang halus dan lagi maha mengetahui. Nah, untuk konsep ihsan kamil sendiri, ihsan kamil itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu insan yang berarti manusia dan kamil berarti kesempurnaan. Jadi insan kamil itu berarti manusia yang sempurna. Yang alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam Islam, yakni iman, Islam, dan juga ihsan sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, jika manusia sudah memahami apa arti iman dan juga beriman yang benar, juga dapat menjalani Islam dan rukun-rukunnya dengan istiqomah, maka akan lebih mudah lagi bagi mereka untuk memahami makna ihsan itu. Nah, manusia akan dapat mencapai derajat ihsan dengan meningkatkan terus kualitas iman dan juga Islam dalam dirinya, dan dengan begitu menjadi insan kamil bukanlah hal yang mustahil baginya apabila mereka ingin selalu berusaha melakukan sesuatu kebaikan terus-menerus. Nah, selanjutnya yaitu sumber teologis tentang iman, Islam, dan juga ihsan sebagai pilar agama dalam Islam membentuk insan kamil. Yang pertama yaitu konsep manusia dalam Al-Quran, yaitu bashar, seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Dan yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan juga ihsan sebagai satu kesatuan yang utuh. Dan yang ketiga yaitu unsur-unsur manusia pembentuk insan kamil menurut Al-Ghazali, yaitu panca indera, akal, dan juga nur ilahi. Sumber historis tentang iman, Islam, dan juga Islam sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Menurut Ibnu Arabi, ada 2 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama yaitu tingkatan insan kamil. Mereka mengimani Tuhan itu dengan cara penyaksian. Artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Dan yang kedua yaitu manusia yang beragama pada umumnya seperti kita. Mereka dapat mengimani Tuhan itu dengan cara pendefinisian. Artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka dapat mendefinisikannya. Artinya mereka mendefinisikan Tuhan itu berdasarkan sifat-sifat dan juga nama-nama Tuhan yang sebagaimana terdapat dalam Asmaul Husna. Nah, ada 5 karakteristik insan kamil. Yang pertama yaitu berfungsinya akal sehat secara optimal. Yang kedua, mampu menciptakan budaya. Yang ketiga yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat keimanan. Yang keempat, berakhlak mulia. Dan yang terakhir yaitu berjiwa seimbang. Nah, menurut Abdul Karim Al-Jili, tingkatan insan kamil itu terbagi atas 3 tingkatan. Nah, yang pertama itu tingkatan pemula atau al-bidayah. Nah, pada tingkatan ini
Insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Yang kedua yaitu tingkatan menengah atau al-tawasud. Nah, pada tingkatan ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan. Sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan. Pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkatan ini telah meningkat dari pengetahuan biasa sebelumnya, karena sebagian dari hal-hal yang gaib telah dibuktikan Tuhan kepadanya. Contohnya itu para wali-wali. Dan yang tingkatan ketiga yaitu tingkatan terakhir atau disebut juga dengan al-hitam. Pada tingkatan ini insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Contohnya yang ada pada Nabi dan Rasul. Nah, bagaimana metode pencapaian insan kamil? Metode pencapaian insan kamil itu ada 3. Yang pertama itu takhalli, yang berasal dari kata kholwatun, yang berarti mengosongkan ataupun mengasingkan. Proses takhalli ini adalah mengasingkan atau membersihkan jiwa manusia dari kotoran-kotoran batin atau jiwa. Dan tingkat yang kedua yaitu takhalli, yang berasal dari kata hulia, yang mengandung makna memperindah atau juga mempercantik. Namun kebanyakan manusia di dunia ini sibuk untuk mempercantik fisiknya, tapi lupa akan jiwanya. Padahal jiwa inilah yang sebenarnya akan kembali dan menghadap kepada Tuhannya. Setelah jiwa dibersihkan, maka ia dipercantik dengan proses tahalli. Yang proses ketiga yaitu proses tajalli. Proses tajalli ini mampu mengejawantahkan nama dan sifat Allah, baik dalam bentuk keagungan maupun keindahan Allah. Nah, itulah tadi materi yang keempat. Selanjutnya materi yang kelima. Nah, materi selanjutnya yaitu materi kelima atau materi yang terakhir mengenai bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani menghadapi kehidupan modern. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya paradigma Qur'ani itu. Paradigma Qur'ani merupakan cara kita berpandang dan juga cara kita berpikir mengenai suatu realitas atau suatu permasalahan yang terjadi berdasarkan Al-Quran. Bagaimana pula alasan paradigma Qur'ani itu sangat penting bagi kehidupan modern. Ternyata bagi umat Islam itu Al-Quran adalah sumber primer dari segala segi kehidupan. Nah, Al-Quran juga adalah sumber ajaran teologis, sebagaimana dalam Quran surah Al-Imran ayat 51. Al-Quran juga merupakan sumber hukum, sebagaimana yang tertera dalam Quran surah Al-Isra ayat 33. Al-Quran juga merupakan sumber mistisme yang tertera dalam Quran surah Al-Isra ayat 85, dan Al-Quran itu juga merupakan sumber pemikiran sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Yunus ayat 6. Dan Al-Quran itu juga merupakan sumber pembaharuan pendidikan maupun akhlak sebagaimana yang tertera dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jarizil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa bani sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapakmu, kerabat-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh,
dan teman sejawat, Ibnu Sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan juga orang-orang yang membanggakan diri. Nah, membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model menghadapi kehidupan modern. Yang pertama yaitu syumul, artinya bersifat menyeluruh dan juga sempurna, seperti undang-undang Islam yang bersifat universal. Yang kedua yaitu ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tak bertentangan dengan iptek. Yang ketiga yaitu ajaran Islam berkarakter tadarruj, artinya bertahap dalam wujud dan implementasinya. Yang keempat yaitu ajaran Islam bersifat taklilat takalif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah, dalam arti untuk melaksanakannya berada dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya. Nah, tidak ada yang di luar kemampuan manusia untuk dapat melaksanakannya. Yang kelima yaitu ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter i'jaz, artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam menangkap berbagai persoalan dan juga informasi maupun kisah dan pelajaran selalu dengan gaya bahasa yang singkat, padat, indah, tetapi kaya akan makna dan juga jelas dan menarik. Dan yang keenam yaitu Sakib Arsalan dalam bukunya Limadsata Akharal Muslimuna wa taqaddama ghairuhum, yang artinya mengapa umat Islam mundur sedangkan non-Islam maju. Ia menyimpulkan bahwa umat Islam itu mundur karena mereka meninggalkan ajarannya, sedangkan non-Islam maju justru karena meninggalkan ajarannya. Itulah paradigma Quran dalam konsep dan kenyataan dalam kehidupan saat ini. Nah, yang selanjutnya yaitu esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Al-Faruqi menjabarkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama yaitu memadukan sistem pendidikan Islam. Nah, dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama itu harus dihilangkan. Ya, yang kedua yaitu meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui 2 tahapan. Tahap pertama yaitu tahap mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam, dan tahap kedua yaitu tahap Islamisasi ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu untuk mengatasi persoalan metodologi yang ditempuh langkah-langkah berupa penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam, yaitu the unity of Allah, the unity of creation, and the unity of truth and knowledge, and the unity of life, dan the unity of humanity. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai 5 materi dalam pendidikan agama Islam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata saya yang tidak berkenan dan masih banyak penjelasan-penjelasan saya yang masih kurang jelas. Mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.